Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Fakih Nova Saputra, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, prodi KPI kelas 2C dengan NIM 12512901120. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video yang berjudul Subjektivitas Individual dan Realitas, mata perkuliahan Etika, Filsafat, dan Komunikasi. Dalam buku Sosiologi Komunikasi dengan Tony Hartono, Mardiah Rubani, dan Julis Suryani. Di sana, masyarakat sebagai realitas objektif dan realitas subjektif. Menurut Berger dan Luqman, terdapat dua objek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif berupa pengetahuan individu, di samping itu, realitas subjektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan objektifikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas subjektif yang baru. Sementara realitas objektif dimaknai sebagai fakta sosial. Di samping itu, realitas objektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas, tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Berger dan Luqman mengatakan institusi masyarakat tercipta atau dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang paling tinggi. Manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Singkat kata, Berger dan Luqman mengatakan terjadi dialektika antara individu masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi internalisasi. Kemudian, dalam buku Mind, Self, and Society, Pikiran, Diri, dan Masyarakat, karangan yang diterbitkan oleh Forum Bertukar Pikiran. Sana, sudut pandang behaviorisme sosial. Psikologi sosial telah sebagai sebuah kaidah menangani berbagai tahapan pengalaman sosial dari sudut pandang psikologi pengalaman individu. Titik pendekatan yang ingin saya sarankan setidaknya dari sudut pandang komunikasi yang penting bagi masyarakat dan tatanan masyarakat. Psikologi sosial dalam sudut pandang ini berarti sebagai sebuah pendekatan terhadap pengalaman dari sudut pandang individu, namun juga berusaha menentukan secara khusus yang mana yang merupakan bagian dari sebuah struktur, sebuah tatanan sosial. Dalam buku Komunikasi Interpersonal, Integrasi Ayatisasi, dan Psikologi Komunikasi, sana di bab individu, diri, atau self. Salah satu bahasan kompleks mengenai diri, self, dari perspektif psikologi pertama kalinya dikemukakan oleh William James pada tahun 1980. Selain meletakkan konsep dasar tentang diri, self, James juga menekankan pada arti penting sebuah penelitian seputar self untuk memahami perilaku manusia. Larry McDonald dan Tegny memberikan definisi mengenai self sebagai kelengkapan psikologis yang memungkinkan diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran yang mendasari semua bentuk persepsi, kepercayaan, dan perasaan tentang diri sendiri, serta memungkinkan seseorang meregulasi perilakunya sendiri. Dalam jurnal teori konstruksi sosial Berger dan Luqman, dengan melihat bagaimana realistis sosial dibangun dalam masyarakat, Peter L. Berger dan Luqman menciptakan dasar fenomenologi konstruksi sosial. Akibatnya, realitas sosial masyarakat tidak dianggap sebagai realitas yang sudah pasti oleh individu masyarakat. Untuk membentuk realitas yang diyakini oleh masyarakat, realitas sosial harus dipahami melalui proses yang panjang. Secara sederhana, realitas pembentukan sosial ini dibangun oleh individu melalui tahapan berulang
untuk menciptakan sebuah kenyataan. Individu adalah sebuah realitas diri sendiri, serta kenyataan sebuah realitas sosial. Maka dengan hal ini, Berger dan Luqman menegaskan pula bahwa realitas dalam dunia kehidupan sehari-hari yaitu terdapat realitas subjektif dan realitas objektif. Maka subjektivitas dan objektivitas tidak dapat dipisahkan dalam dunia sehari-hari. Subjektivitas dan objektivitas melihat manusia sebagai individu atau organisme. Sehingga dalam realitas ini, individu dapat memiliki kecenderungan tertentu dalam masyarakat dengan menyumbangkan kreativitas mereka kepada dunia sosial. Kemudian jurnal selanjutnya ialah konstruksi realitas sosial, pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luqman menyatakan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dibentuk secara terus-menerus oleh manusia melalui interaksi, bahasa, dan tindakan. Realitas ini dibangun melalui 3 momen dialektis simultan, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, di mana manusia menghasilkan masyarakat sekaligus dibentuk olehnya. Ada pula fenomenologi dalam kajian sosial, sebuah studi tentang konstruksi makna. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial dipakai sebagai sebuah pendekatan penelitian sosial dan budaya masyarakat. Fenomenologi bermakna sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis, kritis, tidak berdasarkan prasangka, dan tidak pula dogmatis. Penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utamanya adalah makna. Makna merupakan hal penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Fenomenologi mencoba untuk mengungkapkan makna dari sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat melalui pengalaman-pengalaman individu yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, ilmu sebagai konstruksi sosial, perspektif filsafat ilmu dan sosiologi ilmu. Ilmu pengetahuan telah lama dianggap sebagai pilar utama dalam peradaban manusia, berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam serta realitas sosial. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemikiran tentang hakikat ilmu telah mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu pendekatan yang menarik perhatian adalah konsep ilmu sebagai konstruksi sosial. Pendekatan ini menentang pandangan tradisional yang menganggap ilmu sebagai sekumpulan fakta objektif yang dapat diakses dan dipahami secara universal. Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak hanya dihasilkan melalui metode empiris dan rasional, tetapi juga terjalin erat dengan konteks sosial, budaya, dan historis, di mana ia berkembang dalam kajian filsafat ilmu. Pertanyaan mendasar mengenai apa itu ilmu dan bagaimana kita mengetahui dan apa yang kita ketahui menjadi titik tolak untuk memahami hubungan antara pengetahuan dan realitas. Dalam buku The Social Construction of Reality tahun 1966, oleh Peter L. Berger dan Thomas Luqman adalah buku sosiologi pengetahuan yang menjelaskan bahwa realitas sosial diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui interaksi manusia sehari-hari. Buku ini berfokus pada bagaimana pengetahuan akal sehat membentuk pemahaman subjektif tentang dunia nyata. Isi utama buku ini mencakup proses dialektis 3 tahap dalam konstruksi sosial. Yang pertama, eksternalisasi. Manusia menciptakan realitas sosial melalui tindakan dan interaksi. Kemudian yang kedua, objektivasi. Hasil interaksi tersebut menjadi kenyataan objektif yang tampak berada di luar kehendak individu, seperti norma dan institusi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ialah internalisasi. Individu menyerap realitas objektif tersebut ke dalam kesadaran subjektif melalui proses sosialisasi, sehingga realitas sosial dipahami sebagai kebenaran. Pertama, urgensi, pentingnya pendidikan moral. Bagian ini kemungkinan besar membahas mengapa pendidikan moral sangat krusial dalam sistem pendidikan saat ini. Poin-poin yang biasanya diangkat meliputi: pertama, krisis karakter, menjawab tantangan degradasi moral dan di masyarakat atau kalangan pelajar. Yang kedua, pembentukan fondasi, membangun nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini sebagai dasar kepribadian seseorang. Yang ketiga ialah kaitan dengan pengetahuan, menekankan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kecerdasan moral. Selanjutnya, implementasi atau penerapan di lapangan. Bagian ini lebih bersifat praktis dan metodologis, membahas bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan, seperti metode pembelajaran, cara guru atau pendidik menyampaikan nilai moral agar tidak hanya menjadi teori, tetapi meresap ke dalam perilaku siswa. Lingkungan pendidikan, bagaimana menciptakan ekosistem sekolah atau kampus yang mendukung penguatan karakter. 3. Aksi nyata, fokus pada kata-kata kunci di sampul seperti action, learning, value, dan ethics, menunjukkan bahwa moralitas harus terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari. Sebagai sebuah buku teks akademis tentang riset kualitatif, pokok inti dan isinya mencakup panduan sistematis untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Berikut adalah rincian intisarinya. Pertama, fondasi teoritis kualitatif.
Buku ini akan menjelaskan perbedaan mendasar antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Fokusnya bukan pada angka atau statistik, melainkan pada makna, interpretasi, dan konteks dari suatu masalah manusia atau sosial. Yang kedua, teknik pengumpulan data akan menemukan metode-metode standar dalam penelitian kualitatif seperti observasi partisipan, terjun langsung ke lapangan, wawancara mendalam, in-depth interview, menggali informasi dari narasumber secara detail, studi dokumen, menganalisis teks, foto, atau arsip. Yang terakhir, yang ketiga, ialah analisis dan interpretasi data. Karena datanya berupa kata-kata atau narasi, buku ini akan membahas cara mengolah data yang gemuk tersebut melalui reedukasi data, memilah informasi yang lebih relevan, coding, memberi label pada tema-tema tertentu. Terakhir, triangulasi, cara mengecek kebenaran data agar hasil penelitian objektif dan hasil subjektif valid atau benar.